Bab 236, Dilema Keluarga Zhou. Kau benar-benar memiliki kekuatan spirit martial realm tingkat keempat. Mata Zhou Yunxi membelalak, dan dia menghentakkan kakinya dengan marah. Kau terlalu buruk, mengapa kau tidak memberitahuku kekuatanmu dari awal? Apakah aku punya kesempatan? Senyum Yang Chen pahit, Nona Yunxi, kamu bersikeras membandingkan denganku, dan aku tidak bisa menolak. Apakah kamu puas sekarang? Zhou Yunxi cemberut, matanya dipenuhi rasa ingin tahu dan berbagai emosi, lalu berkata, baiklah, aku akan mengaku kalah dan tidak akan mengganggumu saat kamu berkultivasi kecuali jika perlu. Terima kasih atas pengertian Anda, Nona Yunxi. Yang Chen menghela napas lega. Zhou Yunxi berkata dengan kesal, tapi ada sesuatu yang penting yang perlu aku sampaikan kepadamu. Oh, silakan saja, Nona Zhou. Yang Chen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Zhou Yunxi tersenyum, ayahku menyuruhku untuk mengundangmu menemuinya besok pagi. Dia punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu dan berharap kamu bisa datang tepat waktu. Mendengar ini, Yang Chen berpikir keras. Tuan Zhou ingin menemuinya. Keesokan paginya, Yang Chen bangun pagi-pagi dan langsung pergi ke aula depan keluarga Zhou. Ketika dia tiba, Zhou Haoran dan penatua Zhou Yuan ada di sana. Melihat kedatangan Yang Chen, mereka semua saling memandang dan kemudian bergegas bangkit untuk menyambutnya. Yang Chen, temanku, kau di sini. Silakan duduk. Yang Chen bingung, tetapi dia tetap duduk. Dia mendengar dari Zhou Yunxi tadi malam bahwa Zhou Haoran ingin menemuinya, jadi dia bergegas datang pagi-pagi sekali. Dia tidak tahu mengapa orang-orang dari keluarga Zhou ingin menemuinya dan apa maksudnya. Merasa bingung, Yang Chen tidak bertele-tele dan bertanya, bolehkah saya tahu mengapa Tuan Zhou memanggil saya ke sini sepagi ini? Sebenarnya ini tentang sesuatu yang penting. Bolehkah aku bertanya apakah kau memiliki perintah penguasa kota? Zhou Haoran bertanya dengan ragu-ragu. Tentu saja, jawab Yang Chen dengan tenang. Yang Chen tentu saja memilikinya karena perintah Tuan Kota terlibat dalam apakah dia dapat berpartisipasi dalam kompetisi seleksi jenius. Itu adalah token yang diberikan Jin Cheng padanya beberapa hari yang lalu, milik Tuan Kota. Memerintah. Sebenarnya, satu-satunya persyaratan untuk kompetisi seleksi adalah perintah penguasa kota. Tujuannya adalah untuk mewakili dari kota mana peserta berasal dan kota mana yang akan diwakili dalam kompetisi. Perintah penguasa kotanya adalah untuk Liao Cheng. Mendengar ini, alis Zhou Haoran terangkat, dan dia menghela napas lega, itu bagus. Tuan Zhou, apa maksudnya? Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sejujurnya, situasinya seperti ini. Saat ini, saya khawatir tentang perintah penguasa kota untuk putriku. Jika dia tidak memiliki perintah penguasa kota, akan sangat merepotkan baginya untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi, kata Zhou Haoran sambil tersenyum pahit. Apakah sulit untuk mendapatkan perintah penguasa kota? Yang Chen bertanya sambil tertawa. Di banyak kota, sebelum kompetisi seleksi dimulai, Tuan Kota Mansion akan mendistribusikan perintah penguasa kota secara luas agar para talenta di kota mereka dapat mewakili dan membawa kejayaan bagi mereka. Ini dianggap sebagai suatu kehormatan, dan begitu seorang talenta membuat nama untuk dirinya sendiri dalam kompetisi seleksi, kota utama Beishan juga akan memberikan perhatian ekstra kepada kota mereka. Tidak seorang pun akan khawatir jika tidak memiliki perintah penguasa kota. Selama kamu berbakat, City Lord's Mansion akan dengan senang hati memberimu perintah. Kamu tidak bisa menolak bahkan jika kamu menginginkannya. Zhou Haoran tersenyum getir, kau mungkin tidak tahu, Yang Chen, sahabatku, bahwa perintah penguasa kota memang mudah didapatkan oleh orang lain. Namun, berbeda dengan keluarga Zhou kita. Kita sudah lama berseteru dengan istana penguasa kota Mo. Mereka tidak akan menyia-nyiakan usaha mereka untuk mempersulit keluarga kita. Oh, jadi maksudmu, istana Tuan Kota sengaja menyembunyikan perintah Tuan Kota dari keluarga Zhou-mu? Kata Yang Chen. Tepat sekali. Zhou Haoran mendesah, sebenarnya, akan mudah bagi kita untuk mendapatkan perintah penguasa kota. Bagaimanapun, istana penguasa kota Mo akan mengeluarkan perintah secara luas cepat atau lambat. Kita dapat dengan mudah mendapatkannya dari orang lain saat itu. Lalu mengapa Tuan Zhou melakukan ini? Yang Chen tidak mengerti, tetapi dia merasa ada cerita lebih lanjut di balik kunjungan Zhou Haoran hari ini.
Zhou Haoran menggelengkan kepalanya. Beberapa hari yang lalu, putriku mengalami kecelakaan saat berkultivasi dan jatuh koma. Rumah penguasa kota-kota Mo mendengar berita itu dan mengundang keluarga Zhou untuk menjadi tamu di rumah mereka, dengan mengatakan bahwa mereka ingin membiarkan bawahan mereka yang berbakat bersaing dengan putriku. Ini jelas merupakan provokasi. Putriku kemudian jatuh koma, dan mereka ingin bersaing sekarang. Dengan apa kita bisa bersaing? Yang Chen tidak bisa menahan tawa. Cara penguasa kota-kota Mo bertindak memang licik dan berbahaya. Dengan gaya picik seperti itu, tidak mengherankan keluarga Zhou mampu menekan istana penguasa kota di kota Mo. Bagaimana seseorang yang tidak memiliki visi bisa mencapai kehebatan? Sekarang, dilemaku juga seperti ini. Meskipun Yunxi sudah bangun, dia belum pulih sepenuhnya. Selain itu, ku dengar bahwa istana penguasa kota-kota Mo telah mengundang seorang jenius sekte dalam dari sekte Taotu untuk mengawasi kompetisi. Putriku tidak akan memiliki kesempatan melawan orang ini bahkan jika dia sudah pulih sepenuhnya. Zhou Haoran sangat gelisah. Yang Chen mengusap dagunya dengan penuh minat dan berkata, apa hubungannya ini denganku, Tuan Zhou? Zhou Haoran tersenyum canggung, situasinya seperti ini. Jika kita tidak pergi ke istana Tuan Kota hari ini, keluarga Zhou kita akan kehilangan muka. Jika kita pergi dan putriku kalah, kehilangan komando Tuan Kota adalah masalah kecil, tetapi kehilangan reputasi kita adalah masalah besar. Jelas bahwa istana Tuan Kota-Kota Mo ingin mengambil kesempatan ini untuk menekan keluarga Zhou kita. Jadi, Tuan Zhou ingin aku membantu. Yang Chen bisa melihat apa yang dimaksud Zhou Haoran. Wajah Zhou Haoran memerah, dan dia menghela nafas. Saya harap Yang Chen, teman saya, dapat membantu kita. Secara teori, aku tidak punya alasan untuk membantumu. Namun, karena aku bekerja sama dengan keluarga Zhou-mu, membantumu sekali lagi tidak ada salahnya. Namun, tanpa mengetahui situasi lawan, aku tidak dapat menjamin bahwa aku akan menang. Yang Chen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, lagi pula, bantuan kali ini dan perawatan sebelumnya terhadap Nona Yunxi adalah masalah yang terpisah. Yang Chen tidak berdaya. Bagaimana dia terlibat dengan sekte Taotu dan sekte Kaisar Ming? Melihat Yang Chen menerima permintaan itu, Zhou Haoran dan para tetua di sekitarnya tidak dapat menahan perasaan lega. Mereka tahu bahwa Yang Chen telah dengan mudah mengalahkan Zhou Yunxi dan memiliki kekuatan mengerikan di alam bela diri roh tingkat keempat. Jika Yang Chen setuju untuk membantu, keluarga Zhou seharusnya tidak memiliki masalah dalam menjaga martabat mereka kali ini. Mengenai hadiahnya, Zhou Haoran menguatkan dirinya, teman muda Yang Chen, asal kamu bersedia, kamu bisa meminta material surgawi, harta duniawi, atau batu roh apa saja, dan aku, sebagai senior, tidak akan ragu. Bab 237, bertemu Mo Sengyun lagi. Mengenai hadiah, Yang Chen tidak terburu-buru menyebutkannya, karena dia tidak suka bernegosiasi dengan orang lain sebelum menyelesaikan apapun. Hal ini juga membuat Zhou Haoran diam-diam semakin mengagumi Yang Chen. Yang Chen tidak hanya sangat berbakat, tetapi wataknya juga sangat sempurna di mata mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa karena mereka membutuhkan bantuan Yang Chen, dia pasti akan mengambil kesempatan ini untuk membuat tuntutan yang berlebihan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Yang Chen tidak memiliki niat seperti itu. Sebelum melakukan sesuatu, dia sama sekali tidak memikirkan untuk menetapkan syarat apapun. Hal ini juga membuat mereka diam-diam menghela nafas. Meskipun Zhou Yunxi memiliki bakat yang lumayan, temperamennya jauh lebih rendah daripada Yang Chen, dia tampak lebih seperti gadis yang belum dewasa jika dibandingkan. Hal ini tampaknya membuktikan pepatah, selalu ada individu yang unggul dan pegunungan yang lebih tinggi. Maka, mereka pun mencapai kesepakatan, dan pada sore harinya, sekelompok besar dari keluarga Zhou berangkat menuju rumah penguasa kota-kota Mo. Bangunan rumah Tuan Kota-Kota Mo mirip dengan Liao Cheng, dan skalanya bahkan lebih mengesankan daripada Liao Cheng. Bahkan kultivasi seni bela diri para seniman bela diri di kota Mo membuat Yang Chen diam-diam tercengang. Harus dikatakan bahwa kekuatan kota Mo lebih dari satu tingkat di atas Liao Cheng. Belum lagi yang lainnya, istana penguasa kota Mo bahkan tidak dijalankan oleh kepala kota Mo saat ini, dan tokoh-tokohnya yang kuat di kota itu lebih tangguh daripada mereka yang ada di istana penguasa kota Liao Cheng. Yang Chen, di antara kelompok keluarga Zhou, tidak menonjol.
Dia melihat sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya rumor tentang dendam antara City Lord Mansion dan keluarga Zhou memang benar. Meskipun para penjaga membiarkan kita masuk, mereka bahkan tidak berbasa-basi dengan anggota keluarga Zhou. Sepertinya memang ada banyak perseteruan pribadi antara kedua belah pihak, kalau tidak, setidaknya akan ada beberapa komentar sopan. Melihat pemandangan ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk merendahkan pendapatnya mengenai kemurahan hati mansion penguasa kota-kota Mo. Karena mereka adalah orang-orang mansion, mereka seharusnya menunjukkan sikap seperti tokoh masyarakat Mo City. Bahkan jika mereka memiliki permusuhan dan kebencian dengan orang lain, mereka tetap harus menghargai prinsip-prinsip kesopanan. Itulah perwujudan dari hati yang murah hati. Jika suatu kekuatan tidak dapat menunjukkan cukup kemurahan hati, digantikan oleh kekuatan lain hanyalah masalah waktu. Tenggelam dalam pikirannya, Yang Chen melihat sekeliling, Tuan Zhou, tampaknya kekuatan kota yang berbeda sangat bervariasi. Tentu saja, kota Mo kita adalah kota kelas 1 di Kabupaten Gunung Utara. Zhou Haoran berkata sambil tersenyum tipis, melihat Yang Chen, temanku, telah menjelajahi begitu banyak kota di sepanjang jalan, wajar saja jika kau memiliki keraguan ini. Kota kelas 1, apa maksudnya? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhou Yuan buru-buru menjelaskan, kekuatan kota-kota dibagi menjadi beberapa tingkatan yang jelas. Misalnya, kota Mo kita sangat dekat dengan kota utama Beishan, dan kekuatannya secara keseluruhan juga kuat. Secara alami, kota ini tergolong kota kelas 1. Jika dilihat dari bawah, ada kota kelas 2 dan kota kelas 3. Naik ke atas, ada kota-kota di tingkat kota utama. Yang Chen menyentuh dagunya dan merenung sejenak. Tidak heran, jika dibagi seperti ini, kekuatan Liao Cheng mungkin hanya akan menjadi kota kelas 3. Lagi pula, dia telah melewati banyak kota di sepanjang jalan, dan banyak di antaranya yang lebih kuat dari Liao Cheng. Sikap Zhou Haoran terhadap Yang Chen telah berubah 180 derajat dari awal hingga sekarang. Dia dengan sabar menjelaskan, kota-kota utama dibagi menjadi 3, kota utama Beishan, kota naga turun, dan kota air awan. Ketiga kota ini semuanya berada di bawah yurisdiksi kota utama Beishan dan dianggap sebagai kekuatan kota kelas atas. Kekuatan masing-masing kota tidak kurang dari 6 sekte. Jadi begitulah adanya, seru Yang Chen saat menyadari sesuatu secara tiba-tiba. Tampaknya 6 sekte, meskipun kuat, tidak ada apa-apanya di depan kota utama Beishan. Saat mereka asyik berpikir, anggota keluarga Zhou tiba di aula besar istana penguasa kota-kota Mo. Pada saat itu, suara tawa ceria memasuki telinga orang banyak. Teman-teman keluarga Zhou memang tepat waktu. Kalian semua adalah tamu terhormat, silakan masuk. Seorang pria parubaya berpakaian jubah hitam berdiri tidak jauh dari sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya, senyum di wajahnya, tetapi ada sedikit ketidaktulusan di baliknya. Zhou Haoran mendengus dingin tapi tidak berpura-pura, dan perlahan berkata, kalau begitu kita. Keluarga Zhou tidak akan berdiri dalam upacara. Saat Zhou Haoran dan pria parubaya itu berbicara, Zhou Yuan angkat bicara, khawatir Yang Chen tidak akan tahu, pria ini adalah penguasa kota Mo City. City Lord Mansion. Kekuatannya telah mencapai origin martial realm ketiga. Satu lapisan lebih rendah dari kepala keluarga kita. Dia sangat kesal tentang ini. Dia bahkan menemukan alasan untuk menantang kepala keluarga kita secara pribadi, tetapi sayangnya, dia masih gagal. Yang Chen mengangguk tanda mengiyakan. Dalam sekejap, anggota keluarga Zhou memasuki aula besar dan duduk di rumah tuan kota. Penguasa kota Mo, Feng Jindao, membelai janggut kecilnya dan tampak ramah dan bersahabat, apa yang kamu tunggu? Sajikan teh untuk anggota keluarga Zhou. Melihat ekspresi sok penting Feng Jindao, Zhou Haoran mendengus, terima kasih, Tuan Kota Feng. Tidak perlu sopan, tidak perlu sopan. Kakak Zhou, gadis kecil keluarga Zhou Mu, Yunxi, adalah kartu truf untuk kompetisi seleksi jenius istana Tuan Kota kita tahun ini, kata Feng Jindao sambil melirik Zhou Yunxi yang telah duduk, matanya menyipit dengan senyum pura-pura. Zhou Yunxi benar-benar sudah bangun. Ini mengejutkannya. Namun, dengan pengalamannya yang kaya, dia bisa tahu sekilas bahwa luka Zhou Yunxi jelas belum pulih. Hal ini membuat sudut bibirnya terangkat saat dia berkata, Yunxi, kota Mo kita mengandalkanmu kali ini.
Jika kamu dapat membawa kejayaan bagi kota Mo dan memenangkan hati kota utama Beishan, pamanmu pasti akan memberimu hadiah yang besar. Terima kasih, Paman Feng. Zhou Yunxi berdiri dan membungkuk sedikit. Feng Jindao terbatuk 2 kali, kamu tidak perlu berterima kasih padaku sekarang. Jika kamu ingin memenangkan kehormatan untuk kota Mo, Yunxi, bukan berarti pamanmu ingin mengujimu. Jika keluarga Zhoumu ingin mendapatkan perintah penguasa kota dan berpartisipasi dalam kompetisi pemilihan jenius, kamu harus terlebih dahulu menunjukkan kekuatan yang dapat kukenali. Jika tidak, jika kamu pergi dan mempermalukan diri sendiri, orang-orang yang akan membuatmu kehilangan muka akan tetap berasal dari kota Mo. Yang Chen mengira Feng Jindao akan mampu berpura-pura lebih lama, tetapi dia tidak menyangka warna asli pihak lain akan terungkap secepat itu. Zhou Haoran sudah lama mengetahui niat tidak tulus Feng Jindao dan mendengus dingin, Tuan Kota Feng, apapun ujian yang ingin Anda berikan kepada keluarga Zhou, katakan saja. Kami akan menerima semuanya. Oh, saudara Zhou benar-benar terus terang. Mata Feng Jindao berkilat dingin. Dia penasaran dari mana datangnya kepercayaan diri Zhou Haoran, jenius nomor 1 keluarga Zhou. Zhou Yunxi, belum pulih, jadi apa yang akan digunakan Zhou Haoran untuk melawannya? Kemudian, dia bertepuk tangan, Mo Xiaoyou, tolong keluar. Begitu kata-katanya itu terucap, seorang pemuda mengenakan jubah Tao Sekte Tao Tu keluar dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Pemuda itu tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya dan memancarkan aura kesombongan. Pandangannya menyapu ke sekeliling, seolah tidak ada yang perlu diperhatikan. Ketika Yang Chen melihat pemuda ini, dia tidak bisa menahan senyum. Kartu truf yang diundang Feng Jindao ternyata adalah Mo Sengyun, yang ditemuinya beberapa hari yang lalu. Bab 238, bahkan tidak berani bertarung. Mengenai Mo Sengyun, yang selalu merendahkan dan memperlakukan segalanya seperti semut, Yang Chen masih mengingatnya dengan jelas. Sekarang melihat Mo Sengyun telah sepenuhnya keluar dari bayang-bayang kekalahannya tetapi masih belum mengubah temperamennya, Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Bila seorang jenius selalu memandang rendah segala hal dan menganggap orang lain lebih rendah darinya, maka ia tidak akan pernah bisa disebut sebagai seorang jenius. Jenius sesungguhnya adalah dia yang berani mengakui kekurangannya dan terus maju. Feng Jindao mengundang Mo Sengyun keluar dan kemudian tertawa, ini adalah Mo Sengyun, seorang murid dalam Sekte Tao Tu. Dia kebetulan melewati kota Mo dalam perjalanannya ke kompetisi pemilihan jenius. Haha, saya beruntung mengundangnya. Mo Xiaoyou tertarik pada para jenius dari keluarga Zhou dan ingin mengadakan kompetisi. Tuan Zhou, saya ingin tahu apakah Nona Yunxi bersedia datang dan memberinya 1 atau 2 pelajaran. Mo Sengyun mengangkat alisnya sedikit dan melirik Zhou Yunxi yang berwajah pucat, lalu sudut mulutnya melengkung ke atas. Apakah gadis sakit-sakitan ini benar-benar berpikir dia bisa bertarung dengannya? Sungguh konyol. Namun, kecantikan wanita yang lembut dan rapuh ini bukanlah pilihan yang buruk untuk dikejar. Ketika orang-orang dari keluarga Zhou mendengar bahwa Mo Sengyun adalah murid dalam dari Sekte Tao Tu, wajah mereka sedikit berubah. Segera, Zhou Haoran menjadi tenang dan berkata dengan dingin, Tuan Kota Feng, jika Anda benar-benar ingin menekan keluarga Zhou kami, Anda bisa melakukannya, tetapi kami memiliki banyak sekali jenius di keluarga kami, dan Yunxi tidak akan berpartisipasi hari ini. Melihat ini, Feng Jindao tertawa. Tampaknya Zhou Haoran takut, khawatir putrinya akan melakukan kesalahan di hadapan Mo Sengyun, yang merupakan murid dalam Sekte Tao Tu, dan tidak berani membiarkannya bertarung. Terlebih lagi, Mo Sengyun berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan malas, baiklah, jangan buang waktu. Siapapun yang kau kirim dari keluarga Zhou adalah sama bagiku. Hasilnya akan sama saja. Cepatlah dan pilih seseorang, tuan muda ini masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Melihat penampilan Mo Sengyun yang arogan, para anggota keluarga Zhou menjadi marah, mata mereka memancarkan api, tetapi ketika mereka mengingat status Mo Sengyun, mereka hanya bisa menghela nafas dan menatap Zhou Haoran. Feng Jindao juga tertawa dan berkata, Tuan Zhou, siapa yang akan Anda kirim dari keluarga Zhou untuk memimpin? Dengan perintah Tuan Kota saya, tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Jika mereka bahkan tidak dapat menahan 2 gerakan dari Tuan Mo, saya tidak akan membiarkan Anda mempermalukan diri sendiri di kompetisi seleksi.
Zhou Haoran berkata dengan dingin, Tuan Kota Feng, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Yang Chen, temanku, aku minta maaf telah merepotkanmu. Mendengar ini, Yang Chen meletakkan teh di tangannya dan berdiri. Melihat keluarga Zhou telah mengirim seorang junior yang tidak dikenal, Feng Jindao mencibir, Tuan Zhou, keluarga Zhoumu benar-benar santai, mengirim seorang junior yang tidak dikenal. Yang Chen, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, berkata dengan santai, junior Yang Chen memang orang yang tidak dikenal, tetapi kebetulan, aku punya hubungan dengan Tuan Muda Mo. Haha, saudara Mo, lama tidak berjumpa. Saat Mo Sengyun melihat Yang Chen, matanya terbelalak, dan dia bahkan melangkah mundur karena sedikit takut, ekspresinya sangat canggung. Dia baru saja berhasil keluar dari bayang-bayang Yang Chen dan baru saja membanggakan bahwa siapapun yang datang akan sama saja. Tapi sekarang, Yang Chen memikirkan kekuatan mengerikan Yang Chen yang mampu menghancurkannya, Mo Sengyun tidak dapat menahan gemetar dalam hatinya. Ketika dia mengira tidak ada seorang pun di antara generasi muda di Liao Cheng yang dapat menyainginya, Yang Chen muncul. Ketika dia mengira tak seorang pun di kota Mo yang dapat menandinginya, ternyata Yang Chen lagi. Mengapa Yang Chen tidak pernah bisa melepaskannya? Namun, dia tidak tahu bahwa Yang Chen juga tidak menduga hal ini. Melihat Yang Chen dan Mo Sengyun begitu dekat, Feng Jindao dan Zhou Haoran sama-sama dipenuhi rasa terkejut. Yang Chen berkata dengan malas, Saudara Mo, apakah kamu tertarik untuk melakukan putaran kedua? Ekspresi wajah Mo Sengyun berubah-ubah, dan butuh beberapa saat baginya untuk berkata, tidak perlu bertanding. Tuan Kota Feng, mari kita cari orang lain untuk urusan hari ini. Tidak, mata Feng Jindao membelalak tak percaya. Ia akhirnya merasa bahwa kemenangan sudah di depan matanya dan dapat menekan kesombongan keluarga Zhou hari ini. Setidaknya dia telah menyaksikan kekuatan Mo Sengyun dan yakin bahwa tidak ada seorang pun di kota Mo yang dapat menandinginya. Akan tetapi, saat Mo Sengyun melihat junior tak dikenal yang ada dalam pikirannya, dia tak berkata apa-apa, malah lari bagaikan seekor kelinci melihat harimau, bahkan tak punya keberanian untuk melawan. Mo Xiaoyou, bukankah kita sudah sepakat tentang ini? Feng Jindao ingin marah, tetapi ketika dia memikirkan latar belakang dan status Mo Sengyun, dia harus menelan amarahnya dan berbicara dengan sopan dan hormat. Mo Sengyun berteriak, ku bilang, Tuan Kota Feng, cari orang lain. Feng Jindao merasa ingin menangis. Cari orang lain, siapa yang harus dia undang? Dia menghabiskan begitu banyak batu roh untuk mengundang Mo Sengyun, dan sekarang dia malah mundur. Siapa yang harus dia undang sekarang? Sebaliknya, Mo Sengyun sangat tegas. Dia tahu jarak antara dirinya dan Yang Chen, dan bahkan tidak berpikir untuk bertarung. Dia hanya berbalik dan pergi. Feng Jindao ditinggalkan berdiri di sana, dalam situasi yang sulit. Orang-orang dari istana penguasa kota Mo City tampak canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Anggota keluarga Zhou juga tercengang oleh pemandangan dramatis ini, tetapi tak lama kemudian Zhou Haoran tertawa, Tuan Kota Feng, tampaknya si jenius yang Anda undang bahkan tidak ingin berpikir untuk bertarung dengan Yang Chen kita. Oh tidak, harusnya saya katakan si jenius ini terlalu sibuk untuk bertanding dan memiliki hal lain yang harus dilakukan. Ejekan dalam pernyataan ini tidak bisa dipungkiri lagi, membuat wajah Feng Jindao menjadi hitam karena marah. Pada titik ini, Feng Jindao tidak punya muka untuk meneruskan pertarungan, dia berteriak, keluarkan perintah penguasa kota. Setelah memberikan perintah kepada para pelayan, Feng Jindao berbalik dan pergi tanpa menunda. Orang-orang di bawah tanah hanya bisa mengertakkan gigi dan mengeluarkan perintah penguasa kota kepada keluarga Zhou. Keluarga Zhou sangat gembira saat menerima perintah Tuan Kota, Yang Chen, temanku, terima kasih banyak untuk waktu ini. Ngomong-ngomong, Mo itu, Sengyun dari pintu dalam sekte Tao Tu, bersamamu. Yang Chen menatap tatapan terkejut di sekelilingnya, termasuk mata Zhou Yunxi yang berkedip-kedip karena penasaran, dan tahu bahwa akan sulit untuk tidak menjelaskannya. Dia hanya bisa berkata, aku pernah bertarung satu ronde dengan Mo Sengyun dan menang karena keberuntungan. Sekarang setelah aku bertemu Mo Sengyun lagi, itu pasti keberuntungan. Mo Sengyun baru saja kalah dariku beberapa hari yang lalu, jadi tentu saja dia tidak akan berpikir untuk mempermalukan dirinya sendiri lagi. Mo Sengyun cukup tegas. Hal ini membuat anggota keluarga Zhou terkesiap kaget.
Meskipun perkataan Yang Chen rendah hati, mungkinkah kemenangan karena keberuntungan saja yang membuat Mo Sengyun begitu takut? Mo Sengyun dan Yang Chen bahkan tidak berada di level yang sama. Siapa sebenarnya Yang Chen? Bahkan murid sekte dalam dari sekte seperti Tao Tu akan lari ketika mereka melihatnya. Zhou Haoran merasa bingung, namun dia tidak mau memikirkannya lagi, dan tertawa terbahak-bahak, ayo pergi. Bab 239, Bahan Pil Perpanjangan Hidup. Yang Chen dan anggota keluarga Zhou meninggalkan istana penguasa kota Mo dalam prosesi megah. Pada saat yang sama, Mo Sengyun yang awalnya berencana untuk memamerkan kemampuannya tetapi akhirnya dipermalukan, kembali ke kediamannya di dalam mansion penguasa kota Mo. Begitu dia membuka pintu, semilir angin sepoi-sepoi menerpanya. Seorang wanita cantik berwajah kemerahan dan ramping melompat ke pelukan Mo Sengyun, tanpa mempedulikan kesopanan antara pria dan wanita. Posturnya yang menggoda tidak bisa lebih memikat lagi. Kakak Hyun, ada apa? Kamu terlihat sangat murung. Wanita itu menghela napas pelan, membelai hati nurani Mo Sengyun. Setelah diamati lebih dekat, wanita ini tidak lain adalah gadis sekte Kaisar Ming, Wen Zi. Tidak jelas kapan Wen Zi terlibat dengan Mo Sengyun. Mo Sengyun tadinya dipenuhi dengan kebencian, tetapi saat ini, dia tergoda oleh wanita itu, dan perutnya dipenuhi dengan amarah yang membara. Coba tebak siapa yang kutemui hari ini? Siapa yang kamu temui? Wen Zi berpura-pura malu, tetapi matanya tajam. Yang Chen, kata Mo Sengyun sambil mendengus pelan. Tubuh halus Wen Zi bergetar, anak itu, dia benar-benar ada di kota Mo. Itu tidak lain adalah dia. Bukankah sekte Kaisar Mingmu ingin membunuh anak ini? Sekarang kesempatannya ada di sini. Mo Sengyun tertawa kejam, aku tidak akan membiarkan orang desa buang air besar dan kencing di kepalaku. Mengingat kembali penghinaan yang diterimanya di aula besar, dada Mo Sengyun terbakar amarah, tak mampu tenang. Kapan dia pernah kehilangan muka seperti ini? Di depan begitu banyak orang, dia bahkan tidak punya keberanian untuk melawan. Adapun Wen Zi, matanya bersinar dengan keganasan halus ketika dia mendengar nama itu. Yang Chen, kecil itu membunuh murid luar sekte Kaisar Ming milikku. Liu Taixing, dan kakakku Liu, aku memperlakukannya seperti saudaraku sendiri. Jangan khawatir, mulai sekarang, aku akan mencintaimu lebih dari Liu Taixing, kata Mo Sengyun, menenangkan Wen Zi yang tampak menyedihkan dan menawan. Binatang buas Yang Chen, demi mengingini harta karun di tubuh Liu Taixing, dia malah menyerang dan melukainya. Orang seperti itu, jika tidak disingkirkan, di mana keadilan? Wen Zi tampak lemah dan rapuh, dengan air mata di matanya, dia memeluk tubuh Mo Sengyun. Kalau begitu, kamu harus mencintaiku sepenuh hati. Yakinlah, begitu aku kembali ke sekte kali ini, aku pasti akan berbicara dengan tuanku tentang menikahimu. Kakak Hyun, apa terburu-buru? Cepat atau lambat aku akan menjadi milikmu. Wen Zi tahu betul pikiran pria. Begitu seorang pria merasakan manisnya, semua janjinya tidak akan berarti apa-apa. Tanpa mendapatkan keuntungan apapun dari Mo Sengyun, dia tidak akan membiarkan pria itu memilikinya begitu saja. Wen Zi, takut membuat Mo Sengyun marah, dengan cepat berkata, saat ini, yang terpenting adalah Yang Chen. Kamu baru saja bertemu dengannya, jadi dia pasti belum pergi jauh. Aku akan menghubungi para tetua dan murid sekte Kaisar Ming di kota Mo sekarang, dan mencari kesempatan untuk menyingkirkan anak ini. Niat membunuh memenuhi mata Wen Zi saat kambing hitam itu bisa mati dengan lebih samar. Setelah dia meninggal, segalanya akan beres. Yang Chen sama sekali tidak menyadari perselingkuhan Wen Zi dan Mo Sengyun. Dia mengira bahwa Mo Sengyun sendirian dan tidak menganggapnya serius. Sekarang, dia kembali ke keluarga Zhou bersama mereka. Saat di tengah jalan, Yang Chen tiba-tiba mengangkat alisnya, apa? Ini, kamar dagang memiliki beberapa bahan untuk menyempurnakan life. Pil perpanjangan. Tepat sekali, Tuan Muda. Cepat beli. Bahan-bahan ini sulit didapat. Rainbow begitu gembira hingga air matanya hampir jatuh. Di kelas 8. Sungai yang mengalir ekstremitas, dia mendesak Yang Chen untuk mengambil tindakan, karena pil perpanjangan kehidupan terlalu penting bagi suku manusia ikan mereka. Yang Chen tidak bisa menahan tawa, apa terburu-buru? Aku pergi sekarang. Dia tahu bahwa Rainbow sedang gelisah dan sama sekali tidak pelit,
jadi dia segera berkata kepada Tuan Zhou, kota Mo sangat besar, aku ingin berkeliling dan bersenang-senang. Aku akan kembali ke keluarga Zhou nanti. Oh, ternyata memang begitu. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu minat tuan muda yang untuk bermain. Zhou Haoran tidak menghentikannya. Wajar bagi seseorang seusia Yang Chen untuk memiliki hati yang suka bermain-main. Dia mengatakan bahwa putrinya sendiri hanya menikmati berkultivasi dan bermain. Kadang-kadang ketika dia kecanduan bermain, dia tidak bisa berhenti. Yang Chen sudah melakukannya dengan baik sebagai perbandingan. Dia tidak tahu pikiran Yang Chen yang sebenarnya. Mengikuti arah yang ditunjukkan Rainbow, Yang Chen tiba di pintu masuk kamar dagang. Asosiasi Perdagangan Longteng, nama yang bagus sekali. Sambil berkata demikian, Yang Chen memasuki asosiasi perdagangan. Tuan muda, apa yang bisa saya bantu? Asosiasi dagang kami menyediakan berbagai macam barang, semua yang Anda butuhkan. Penjaga toko, setelah melihat kultivasi seni bela diri Yang Chen, terkejut dan mulai menjilat tanpa henti, takut membuat Yang Chen tidak senang. Yang Chen tidak membuang kata-kata, langsung menuju ke bahan-bahan pil perpanjangan hidup yang ditemukan Rainbow. Itu bunga abadi, Yang Chen terkagum. Bunga abadi ini sangat langka, dan dia tidak menyangka akan menemukannya di Asosiasi Perdagangan Kota Mo. Penjaga toko itu menyadari ketertarikan Yang Chen pada bunga abadi dan ragu-ragu, Tuan muda, selera Anda sangat bagus. Bunga abadi ini adalah harta karun yang baru saja diperoleh Asosiasi Perdagangan Longteng. Namun, bunga ini hanya untuk dipajang dan tidak untuk dijual. Harganya bisa dinegosiasikan. Yang Chen tidak membuang kata-kata lagi. Tentu saja, bunga abadi tidak murah, dan dia bisa mengerti itu. Hanya satu bunga abadi ini, jika dikonsumsi, dapat memperpanjang umur seorang seniman bela diri hingga 3 tahun. Harta karun yang langka ini, jika diolah menjadi pil perpanjangan hidup, dapat memperpanjang hidup seseorang hingga lebih dari 10 tahun atau bahkan mungkin 20 tahun jika beruntung. Penjaga toko melihat sikap Yang Chen yang anggun dan ragu sejenak. Haha, teman muda ini punya keberanian besar. Bunga abadi memang harta karun Asosiasi Perdagangan Longteng kita untuk dipamerkan, tetapi aturan sudah mati sementara orang masih hidup. Pada saat ini, ledakan tawa terdengar. Yang Chen melihat ke arah sumber tawa dan menemukan bahwa suara itu berasal dari seorang lelaki tua yang berjalan perlahan ke depan. Lelaki tua ini mengenakan seragam Asosiasi Perdagangan Longteng, jelas merupakan pengambil keputusan sebenarnya dari Asosiasi Perdagangan tersebut. Yang Chen tersenyum tipis, bisakah kamu membuat keputusan? Saya adalah Tetua Liu dari Asosiasi Perdagangan Longteng, yang bertugas mengawasi toko. Jika teman muda ini tertarik pada bunga abadi, itu adalah keberuntungan bunga itu. Namun, mengenai harga, Tetua Asosiasi Perdagangan itu ragu-ragu tetapi maksudnya sudah sangat jelas. Yang Chen tersenyum tipis, dan setelah mendengar dari Rainbow bahwa tingkat kultivasi tetua itu berada di puncak alam Lingwu, dia tahu bahwa dia dapat membuat keputusan tentang bunga abadi. Dengan nada tenang, dia berkata, mengenai harganya, Tetua Liu, sebutkan saja. Ingatlah bahwa aku memiliki hubungan yang dalam dengan Tetua Liu. Keluarga Zhou, jadi saya harap Penatua Liu dapat memberi saya harga yang pantas. Bab 240, Pengejaran Sekte Kaisar Ming. Kata-kata bahwa aku memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Zhou ini tampaknya tidak disengaja, tetapi perkataan itu mengejutkan Tetua Liu hingga berkeringat dingin. Awalnya dia mengira Yang Chen adalah orang bodoh, mencoba memerasnya untuk mendapatkan keuntungan besar, tetapi dia tidak menyangka Yang Chen memiliki hubungan dengan keluarga Zhou, yang membuatnya merasa sedikit malu. Kekuatan keluarga Zhou adalah sesuatu yang tidak dapat disinggung oleh Asosiasi Perdagangan Longteng mereka. Yang Chen telah mengambil tindakan pencegahan ini untuk mencegah Asosiasi Perdagangan memiliki niat buruk. Dia mengambil inisiatif untuk menyebutkan hubungannya dengan keluarga Zhou, meminjam kekuatan mereka untuk tujuannya sendiri. Jika Asosiasi Perdagangan benar-benar menyelidiki ini, dia juga tidak akan takut. Dengan dukungan keluarga Zhou, tindakannya akan jauh lebih mudah. Penatua Liu adalah orang yang cerdas. Melihat keberanian Yang Chen, ditambah dengan tatapan matanya yang tidak goyah sama sekali, dia menyadari bahwa pemuda di depannya tidak berbohong. Dengan pemikiran ini, Tetua Liu, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, berkata, 25.000 batu roh untuk harganya,
saya pikir itu cukup masuk akal. Awalnya dia ingin meminta 30.000, mencoba menipu Yang Chen, tetapi setelah mempertimbangkan hubungan keluarga Zhou, dia pun menetapkan harga 25.000 batu roh. Yang Chen tidak ragu-ragu, penawaran terakhir, 20.000 batu roh. Penatua Liu mengangkat alisnya, menyadari bahwa pemuda di depannya pandai menawar. 20.000 batu roh mungkin tampak seperti angka, tetapi Yang Chen menguranginya menjadi 5.000, dan yang terpenting, 20.000 batu roh memang harga normal untuk bunga abadi, tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. 22.000. Tetua Liu tidak mau, Tuan Muda, yang abadi. Bunga adalah barang yang sangat langka, meminta sedikit lebih banyak bukanlah masalah. Hehe, Penatua Liu harus memikirkannya dengan saksama. Bunga abadi hanya menambah umur 3 tahun. Itu tidak sepadan dengan harga ini. Yang Chen berkata dengan malas. Tetapi bunga abadi adalah bahan untuk memurnikan pil perpanjangan hidup. Tetua Liu menjawab. Mendengar ini, mulut Yang Chen melengkung ke atas, tapi siapa di kota Mo yang bisa memurnikan pil perpanjangan hidup? Tetua Liu, aku tidak sanggup membayar hargamu. Aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, Yang Chen berbalik dan pergi. Ini, Penatua Liu merasa cemas. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan tergesa-gesa, tunggu sebentar, anak muda. Bagaimana kalau 21.000? Yang Chen bahkan tidak berhenti berjalan. 20.000, baiklah, hanya 20.000. Tetua Liu menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya, dan dengan enggan setuju. Memang, alasan Tetua Liu menyimpan bunga abadi untuk dipajang dan tidak untuk dijual bukanlah karena bunga itu sangat berharga, tetapi karena tidak dapat dijual. Bunga abadi memang spesies langka, tetapi harganya tidak setinggi 20.000 batu roh. Jika seseorang dapat memurnikan pil perpanjangan hidup, harga bunga awet muda secara alami akan naik. Namun tidak ada seorang pun di Mo City yang dapat melakukannya. Karena tidak punya pilihan lain, dia, sebagai manajer asosiasi perdagangan, baru saja membuat aturan untuk hanya memajang dan tidak menjual. Dia menggunakan bunga abadi yang tidak dapat dijual untuk meningkatkan statusnya. Karena bunga itu tidak dapat dijual, mengapa tidak dibesar-besarkan? Namun pemuda di depannya ini segera menyadari niatnya. Sekarang dia tidak punya pilihan lain selain dengan berat hati menyetujui Yang Chen. Mendengar 20.000 batu roh, mulut Yang Chen melengkung, dan dia berbalik, terima kasih, Tetua Liu. Dia pun mendesah dalam hatinya. Tak berdaya, dengan sumber daya yang terbatas, bahkan beberapa ribu batu roh pun perlu diselamatkan. Dia tidak mampu membeli 25.000 batu roh, karena itu akan menghabiskan semua batu rohnya. Penatua Liu agak tidak senang, tapi dia tetap mengeluarkan bunga abadi. Bisakah Tuan Muda membayar batu roh sekarang? Yang Chen menyerahkan 20.000 batu roh seperti yang diminta. Hal ini membuat Penatua Liu menghitung batu-batu roh dengan hati-hati. Melihat jumlahnya cukup, dia akhirnya menunjukkan ekspresi bahagia, bunga abadi sekarang menjadi milik Tuan Muda. Yang Chen menatap bunga abadi di tangannya dan tersenyum lembut. Saat hendak pergi, tiba-tiba matanya menyipit dan ekspresinya menjadi dingin. Itu karena, pada saat itu, tiba-tiba ada lebih banyak orang di asosiasi perdagangan. Kalau dihitung-hitung, jumlahnya ada puluhan orang, sedikitnya. Puluhan orang ini memasuki asosiasi perdagangan satu demi satu, dan langsung memusatkan perhatian mereka padanya. Dilihat dari ekspresi mereka, jelas orang-orang ini memiliki niat jahat. Penatua Liu jelas juga menyadarinya. Melihat niat orang-orang ini, dia melangkah maju, apa maksud kalian semua? Asosiasi perdagangan Longteng kita bukanlah buah kesemek yang lembut untuk diremas siapapun. Jika kalian ingin membuat masalah, silakan pergi ke tempat lain. Jika tidak, jangan salahkan asosiasi perdagangan Longteng kita karena bersikap tidak sopan. Begitu kata-kata itu terucap, Tetua Liu tiba-tiba memancarkan ki puncak alam Lingwu yang mencengangkan. Pria parubaya di depan mengenakan jubah Tao dan mencibir, kamu berani ikut campur dalam urusan sekte Kaisar Ming kami. Seorang pedagang Longteng biasa. Tetua asosiasi, apakah kau tidak merasa lelah hidup? Setelah berbicara, lelaki itu memancarkan ki alam bela diri Yuan setengah langkah yang mengesankan. Ki ini langsung menyebar, menyebabkan wajah Tetua Liu tiba-tiba pucat. Kau dari sekte Kaisar Ming. Mata Tetua Liu membelalak,
Suaranya bergetar saat menyadari identitas orang-orang ini. Penjaga toko itu juga ketakutan. Penatua Liu agak lebih tenang, anggota Sekte Kaisar Ming yang terhormat, asosiasi perdagangan kita hanyalah bisnis kecil. Kita tidak pernah menyinggung Sekte Kaisar Ming. Apa yang kalian? Jangan khawatir, kami tidak tertarik dengan asosiasi perdaganganmu. Kami datang ke sini untuk menangkap seseorang. Itu bukan urusanmu, pergilah saja. Tetua berjubah Tao itu melambaikan tangannya. Tidak ada seorang pun di asosiasi perdagangan Longteng saat ini. Bahkan jika Penatua Liu bodoh, dia tahu siapa yang menjadi target orang-orang ini. Bagaimana mungkin asosiasi dagang kecil seperti dia ikut campur ketika Sekte Kaisar Ming ingin menangkap seseorang? Bahkan istana penguasa kota Mo pun harus memberi hormat pada Sekte Kaisar Ming. Menyadari hal ini, Tetua Liu menghela nafas getir, membawa pemilik toko itu tanpa berkata apa-apa, dan pergi. Siapkan formasi, dan lakukan dengan cepat. Pastikan istana penguasa kota tidak kehilangan muka. Tetua berjubah Tao itu memerintahkan. Elder, ini sudah diatur. Tidak mungkin ada suara atau gerakan yang bisa keluar. Dari luar, asosiasi perdagangan Longteng ini masih terlihat seperti asosiasi perdagangan Longteng. Murid Sekte Kaisar Ming terkekeh, lalu menatap Yang Chen. Apakah pria kecil ini adalah Yang Chen? Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, merasakan perubahan di sekelilingnya. Transmisi suara Rainbow bergema di benaknya, Tuan muda, ini adalah metode arai pengunci jiwa. Orang-orang ini menggunakan pelat arai untuk mengatur arai. Metode arai pengunci jiwa dapat sepenuhnya memblokir suara dan bahkan ki sejati. Bagian dalam formasi dan dunia luar benar-benar terpisah. Yang Chen sudah menyadari hal ini. Setidaknya untuk saat ini, asosiasi perdagangan Longteng telah berubah total, dengan bunga, tanaman, dan pepohonan di sekelilingnya. Jelas bahwa dia sekarang dikelilingi oleh susunan formasi. Memikirkan hal ini, Yang Chen berkata tanpa ekspresi, Sekte Kaisar Ming benar-benar murah hati. Untuk membunuh seorang pemuda alam Lingwu yang tidak penting sepertiku, kau telah mengerahkan begitu banyak upaya. Alam bela diri Yuan setengah langkah, dan bahkan menggunakan formasi pelat susunan, kau benar-benar mengerahkan seluruh kemampuanmu. Kata-katanya diikuti oleh ekspresi dingin di wajahnya. Mereka jelas tidak punya niat untuk meninggalkannya jalan keluar. Bab 241, Melawan Tetua Sekte Kaisar Ming. Yang Chen, aku adalah tetua penegak hukum dari sekte luar Sekte Kaisar Ming, yang bertugas menjaga kota Mo. Aku tidak menyangka kau akan menginjakkan kaki di wilayahku. Serahkan Dazzling Mind Bell, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk meninggalkanmu dengan mayat utuh sebagai bentuk belas kasihan. Tetua Gu menjilat bibirnya, ekspresinya dingin dan menyeramkan, sama sekali tidak menganggap serius Yang Chen. Dia telah membunuh terlalu banyak orang seperti Yang Chen sebelumnya. Selalu ada semut yang mencoba membuat keributan. Namun, mereka tidak tahu bahwa konsekuensi menentang Sekte Kaisar Ming adalah kematian. Penatua Gu sekarang berniat mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Jika dia mendapatkan Dazzling lonceng pikiran dan menyerahkannya kepada Tetua Qian, itu akan menjadi kehormatan besar. Mungkin Tetua Qian bahkan akan mendukungnya nanti. Sebagai tetua sekte luar, statusnya masih lebih rendah daripada anggota sekte dalam. Jika dia bisa memasuki sekte dalam, itu akan menjadi lompatan ke langit. Tepat saat kata-kata Elder Gu selesai diucapkan, tiba-tiba terdengar teriakan, Elder Gu, jangan buang-buang kata untuk anak ini, dia telah membunuh kakak Liu. Yang Chen tidak mau repot-repot menjelaskan masalah tentang Dazzling Mind Bell. Dia tidak mungkin menjelaskannya dengan jelas. Namun, saat ini, ketika dia mendengar teriakan itu, dia tiba-tiba menjadi tertarik dan menoleh untuk melihat. Di antara anggota Sekte Kaisar Ming, ada wajah yang dikenalnya, itu adalah Wen Zi. Itu dia, ekspresi Yang Chen dingin, dan dia ingat dengan jelas wanita ini. Pada hari dia bertarung dengan Liu Taixing, dia memperhatikan pengejar Liu Taixing, Wen Zi, yang mata dan penampilannya menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang sulit dikendalikan dan berubah-ubah. Dia selalu menganggapnya aneh. Dia telah berada di kota Mo selama beberapa hari, dan anggota Kaisar Ming. Sekte belum bertindak. Jika Sekte Kaisar Ming benar-benar memiliki pemahaman yang kuat tentang situasi ini, dia pasti sudah mengubah penampilannya sejak lama.
Namun, jelas mereka tidak bisa melakukannya. Dia tidak menyangka Sekte Kaisar Ming akan langsung mengepungnya. Itu aneh. Setidaknya, waktu Sekte Kaisar Ming sangat tepat. Dia baru saja meninggalkan istana penguasa kota Mo dan berpisah dengan keluarga Zhou ketika anggota Sekte Kaisar Ming muncul. Itu tidak masuk akal. Awalnya dia berpikir masalah ini mungkin ada kaitannya dengan Mo Sengyun, tetapi sekarang, melihat Wen Zi, dia merasa ada hubungan yang tak terelakkan antara kejadian ini dan dirinya. Penampilan Wen Zi yang penuh air mata sangat menyedihkan. Kakak Liu selalu menjadi orang yang paling mencintaiku. Dia memperlakukan orang lain dengan baik, tetapi binatang buas ini, dalam pertarungan melawan kakak Liu, menang dengan tipu daya licik dan bahkan berencana untuk membunuhnya. Dia bahkan menginginkan Dazzling Mind Bell milik kakak Liu, memendam niat membunuh dan membunuh kakak Liu. Kakak Liuku yang malang. Mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menahan tawa. Namun, ia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Wanita ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan Liu Taixing, jadi mengapa dia menangis seperti ini? Bukankah itu tidak perlu? Yang Chen merasa ada yang aneh, dan saat dia melihat Wen Zi, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Harus dikatakan bahwa air mata wanita adalah yang paling efektif dalam menggerakkan hati pria. Bersamaan dengan berlinangnya air mata Wen Zi, para pengikut sekte luar Kaisar Ming di sampingnya mulai melotot ke arah Yang Chen dengan niat membunuh, sambil menggertakkan gigi mereka. Serang! Penatua Gu melihat murid-muridnya bersiap untuk mengambil tindakan, melambaikan tangannya, dan segera berteriak. Dalam sekejap, puluhan pengikut sekte Kaisar Ming menyerang serempak. Yang Chen buru-buru mundur dan menenangkan diri. Dia memperhatikan dengan saksama, mendengarkan analisis Rainbow. Di antara lusinan orang ini, sebagian besar dari mereka adalah sekte Kaisar Ming luar. Murid dan tetua sekte, dengan kultivasi seni bela diri di Spirit Martial Arts. Alam tingkat keempat dan kelima. Kebanyakan dari mereka berada di alam bela diri roh. Tingkat ketiga dan kedua. Yang paling merepotkan adalah tetua penegak hukum, dia berada di alam bela diri Yuan setengah langkah, dan dia sangat sulit dihadapi. Rainbow segera berbicara, Tuan muda, mereka terlalu banyak, kita tidak bisa melawan mereka. Anda harus menemukan cara untuk menghancurkan formasi dan melarikan diri. Yang Chen tahu bahwa dia telah benar-benar berselisih dengan Sekte Kaisar Ming. Saat ini, melarikan diri adalah pilihan terbaik. Dengan pikiran ini, dia mengatupkan giginya, tidak mudah untuk melarikan diri, dan selain itu, aku harus memastikan sesuatu terlebih dahulu. Tetua Gu, yang berada di alam bela diri Yuan setengah langkah, tidak sabar untuk segera membunuh Yang Chen dan mengambil lonceng pikiran yang mempesona. Dia hampir menjadi orang pertama yang bergegas maju. Menghadapi kultivasi bela diri yang begitu mencengangkan, Yang Chen tahu bahwa ia tidak memiliki peluang untuk melawan. Perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Dengan mengingat hal ini, dia memutuskan, karena kita berada dalam formasi ini, aku tidak takut saudara beruang hitam Gunung Hitam ditemukan oleh terlalu banyak orang. Aku hanya bisa mengambil risiko. Sekarang, aku tidak punya waktu untuk khawatir apakah Sekte Kaisar Ming akan mengetahui apapun tentang saudara beruang hitam Gunung Hitam. Dengan pemikiran ini, saat telapak tangan tetua Gu hendak menyerang, Yang Chen tiba-tiba berkomunikasi dengan pelangi. Nak, bersiaplah untuk mati. Teriak tetua Gu. Namun, tepat ketika dia mengira Yang Chen sudah mati, tiba-tiba, sebuah kekuatan besar datang dari atas. Black Mountain Dark Cloud Palm. Ledakan. Dua jejak telapak tangan, sebesar gunung, terbanting langsung. Telapak awan hitam Gunung Hitam ini tidak dilepaskan oleh Yang Chen, tetapi oleh saudara beruang hitam Gunung Hitam. Kalau di hari biasa, Yang Chen tidak akan berani melepaskan saudara beruang hitam Gunung Hitam, karena identitas asli mereka pasti akan memicu badai berdarah jika ketahuan. Tetapi sekarang, terperangkap dalam metode arai penguncian jiwa, dunia luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Lagi pula, dia tidak punya banyak pilihan saat ini. Apa ini? Tetua Gu terkejut, menatap kedua beruang hitam besar itu, ekspresinya berubah. Bos, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak menghabisinya, teriak Bear Elder One sambil menggaruk kepalanya. Kalian berdua bantu aku menahan pria ini. Perintah Yang Chen. Tidak masalah.
Tetua Beruang 1 dan Tetua Beruang 2 bersikap terus terang, sehingga mereka langsung menyerang Tetua Gu tanpa mempertimbangkan tingkat kultivasi seni bela diri miliknya. Binatang buas jahat, mencari kematian. Tetua Gu tidak dapat memastikan kategori beruang hitam gunung hitam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Chen akan memiliki dua binatang iblis untuk membantunya. Bukan hal yang aneh bagi orang untuk memiliki binatang iblis, tetapi memiliki dua binatang iblis yang begitu kuat adalah hal yang langka. Penatua Gu benar-benar tercengang, kedua beruang ini hanya berada di alam spiritual. Alam bela diri tingkat 5, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Sebagai seorang ahli alam bela diri Yuan setengah langkah, dia terjebak di antara saudara-saudara beruang hitam gunung hitam dari kedua belah pihak, dan benar-benar dipukuli sampai pada titik di mana dia tidak mampu melawan. Sekilas, tampak jelas bahwa ukuran saudara beruang hitam gunung hitam terus membesar saat mereka menekan Tetua Gu. Namun, Tetua Gu, bagaimanapun juga, adalah seorang ahli alam bela diri Yuan setengah langkah. Meskipun awalnya ia terkejut oleh saudara-saudara beruang hitam gunung hitam dan tidak dapat membela diri, ia segera menyesuaikan diri. Dengan lambaian ki sejatinya, ia segera menekan saudara-saudara beruang hitam gunung hitam. Melihat ini, Yang Chen tahu bahwa tidak akan mudah bagi kedua saudara kandung itu untuk menahan Penatua Gu. Dia menarik napas dalam-dalam, "Saudara Piton, kamu juga, pergi dan bantu saudara-saudara beruang hitam." "Tidak Mas." Bab 242, apakah Anda benar-benar cukup hanya dengan orang-orang ini? Saat ular piton cakar emas setuju di 8 ekstremitas yang mengalir. Sungai itu, segera menarik diri dari ruang sungai 8 ujung yang mengalir. Setelah itu, ia membuka taringnya yang ganas dan mendesis saat menggigit Tetua Gu. Mulutnya yang besar cukup untuk menelan seekor gajah, sungguh mengejutkan untuk dilihat. Apa? Penatua Gu membelalakkan matanya. Dia baru saja bertarung melawan dua saudara beruang hitam gunung hitam dan berhasil menang, tetapi kemunculan ular piton cakar emas langsung menghapus semua keuntungan yang diperolehnya dengan susah payah. Kulit kepala Tetua Gu terasa geli sesaat. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana mungkin binatang-binatang iblis ini muncul begitu saja? Tidak ada tanda-tandanya, dan itu membingungkan. Meskipun kedua saudara beruang hitam gunung hitam tidak terlalu cerdas, kekuatan kasar mereka tidak terbatas. Dengan kemampuannya, Tetua Gu dapat dengan mudah mempermainkan mereka. Namun, ular piton cakar emas berbeda. Ia lincah dan bertarung dengan cerdik, memimpin kedua beruang hitam gunung hitam dan langsung membalikkan keadaan yang tidak menguntungkan. BR Elder One, BR Elder Two, perhatikan waktu yang tepat dan bekerja samalah denganku. Jangan hanya mengandalkan kekuatan kasar untuk menyerang. Ular piton cakar emas berteriak dalam bahasa binatang biasa. Kedua beruang hitam gunung hitam itu menyadari bahwa pemahaman mereka lemah, jadi mereka mendengarkan kata-kata ular piton cakar emas dan mengikuti instruksinya. Yang Chen mengamati pemandangan ini, merenungkan dengan saksama dan tidak bertindak gegabah. Melihat murid-murid sekte Kaisar Ming lainnya datang untuk membunuhnya, Yang Chen mundur selangkah demi selangkah. Kakak piton tampaknya telah meningkatkan kekuatannya setelah meminumnya. Pil Tong Ming, mencapai lapisan ketujuh alam bela diri roh. Namun, kekuatan ular piton cakar emas tidak jauh berbeda dari alam lapisan ketujuh normal sebelum berevolusi. Tidak seperti saudara beruang hitam gunung hitam yang dapat mengerahkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan mereka yang sebenarnya di lapisan kelima alam bela diri roh. Yang Chen berpikir dalam hati, lalu berteriak, "Pelangi, bagaimanapun juga, Tetua Gu adalah alam bela diri Yuan setengah langkah, dan kekuatannya kuat. Saudara piton dan dua saudara beruang hitam mungkin tidak dapat bersaing dengannya. Meskipun mereka memiliki inisiatif sekarang, mereka tetap akan dibunuh oleh Tetua Gu jika mereka tidak bertahan lama. Kamu harus memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan kekuatan jiwa surgawimu untuk membantu mereka." Meskipun dengan bantuan kekuatan jiwa surgawi pelangi, membunuh Tetua Gu tidaklah mudah, karena ada perbedaan yang cukup jauh dalam kultivasi seni bela diri mereka. Namun, mengingat situasi saat ini, menggunakan kemampuan beberapa binatang iblis untuk mengalihkan perhatian Tetua Gu tidaklah sulit. Efek itulah yang ia inginkan, yaitu menahan mereka. Selanjutnya, aku perlu menemukan cara untuk menghancurkan formasi itu. Namun, sebelum menghancurkan formasi itu, aku harus memastikan satu hal.
Yang Chen menyipitkan matanya. Detik berikutnya, dia menghentikan langkahnya, tiba-tiba berbalik, dan menghadapi sejumlah murid jenius Sekte Kaisar Ming yang tengah mengejarnya. Hah! Para murid Sekte luar Kaisar Ming tercengang. Melihat Yang Chen, yang tidak lagi melarikan diri, mereka tertawa. Jadi, Yang Chen, apakah kamu sudah menyerah? Menyerah adalah pilihan yang bijak. Hehe, bagaimanapun juga, cepat atau lambat kau akan mati. Kau tampaknya menyadari bahwa kau tidak lebih dari seekor semut lemah di hadapan kami, Sekte Kaisar Ming. Karena kau seekor semut, bersiaplah untuk dihancurkan kapan saja. Aku tidak akan pernah memaafkan siapapun yang membuat adik perempuanku Wenzi meneteskan air mata. Yang Chen mendengar ini dan mencibir. Sambil memegang tombak naga ungu terlarang, dia berkata dengan dingin, apakah Sekte Kaisar Ming percaya bahwa mengirim orang-orang ini saja sudah cukup untuk membunuhku, Yang Chen? Apa maksud Yang Chen? Apakah dia masih berpikir dia bisa melarikan diri hari ini? Dia bahkan berpikir bahwa kita tidak memiliki cukup orang. Anak ini benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Hahaha. Petik 2. Para pengikut Sekte Kaisar Ming merasa seolah-olah mereka telah mendengar sebuah lelucon yang menggelikan. Cukup bicara, bertindaklah, bunuh dia. Wenzi memiliki firasat buruk, dan pada saat ini, dia menggertakkan giginya, semua orang, siapapun yang dapat membantuku membalaskan dendam Kakak Liu, aku pasti akan mengungkapkan rasa terima kasihku. Mendengar kata-kata terima kasih Wenzi dan melihat penampilannya yang halus, para pengikut Sekte Kaisar Ming menjadi termotivasi dan kemudian menatap Yang Chen dengan ganas sebelum tiba-tiba menyerangnya. Rasa terima kasih Wenzi berarti mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk lebih dekat dengannya, dan akan ada lebih banyak kesempatan bagi wanita yang mempesona ini untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, bukan? Namun, tepat pada saat itu para murid ini mengambil tindakan. Kresek, kresek. Kilatan petir menyambar, dan ular-ular listrik beterbangan saat Yang Chen langsung mengerahkan jurus petir. Gerakan yang diresapi dengan kibawaan menyapu, dan ular-ular listrik itu tampak seperti bilah tajam yang mematikan, menggigit jalan mereka melalui lapisan-lapisan. Dalam sekejap, ada jeritan terus-menerus. Beberapa murid sekte luar dengan kultivasi seni bela diri rendah langsung jatuh ke tanah dan mati. Hanya mereka yang dengan reaksi cepat dan kultivasi tinggi yang nyaris tidak berhasil menahan gaya petir Yang Chen. Apa ini? Melihat kilatan petir ini, para pengikut sekte luar dari Sekte Kaisar Ming sangat terkejut. Mereka benar-benar ketakutan dengan gerakan mengejutkan Yang Chen. Melihat mayat-mayat di tanah, dari puluhan murid sekte luar, lebih dari 10 telah meninggal dalam sekejap. Adegan ini tidak asing bagi Yang Chen. Murid-murid sekte luar ini mungkin memiliki tingkat kultivasi seni bela diri yang lumayan, tetapi kebanyakan dari mereka hanya berada di alam bela diri spiritual tingkat 5. Dengan kultivasinya saat ini, ia dapat dengan mudah menghadapi lawan di alam bela diri spiritual tingkat ke-6. Selain itu, jurus petirnya paling baik dalam menyerang kelompok. Puluhan pengikut spirit martial realm mungkin terlihat mengesankan, namun mereka tidak lebih dari sekadar gerombolan. Akan tetapi, para anggota mafia tersebut tidak menganggap diri mereka sebagai mafia. Salah satu murid sekte Kaisar Ming berteriak, kamu berani membunuh kami. Murid-murid sekte Kaisar Ming, kalian sedang mencari kematian. Oh, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku hari ini. Yang Chen menyeringai dengan sudut mulutnya terangkat. Darah esensi beruang hitam gunung hitam muncul dari gerakan tangannya. Dalam sekejap, telapak tangan yang kosong berkumpul dan membentuk bayangan. Dia segera menyerang dengan telapak tangan. Gemuruh. Kekuatan dahsyat itu menyapu keluar, menyebabkan para pengikut tingkat keempat dan kelima dari alam bela diri roh mundur satu demi satu, menderita kerugian besar. Terlalu kuat. Siapakah yang akan percaya bahwa seorang anak alam bela diri roh tingkat keempat dapat menghadapi begitu banyak pengikut sekte luar dalam sekejap mata? Terlebih lagi, gerakan lawan tampak seperti gunung yang tidak dapat digerakkan. Ini, Wenzi berdiri di sana, matanya dipenuhi ketakutan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ikan kecil yang dibawanya sama sekali tidak layak ditonton di depan Yang Chen. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tiba-tiba, wajah Wenzi berubah, karena dia menyadari bahwa Yang Chen sebenarnya datang untuk membunuhnya. Hal ini membuat Wenzi gemetar, cepat, hentikan dia, hentikan dia.
Merasakan niat membunuh dari Yang Chen, bahkan dia, yang naif seperti dirinya, tahu bahwa Yang Chen telah menargetkannya. Bab 243, Pengejaran berlanjut. Setelah mendengar kata-kata Wenzi, beberapa murid sekte luar yang berpikiran tinggi dari sekte Kaisar Ming melangkah maju untuk membantunya, berharap untuk memenangkan hatinya. Namun, dalam sekejap, lampu listrik menyala, dan para murid yang ingin melindungi Wenzi terbanting ke tanah, darah mengalir keluar. Yang Chen, yang memegang tombak naga ungu terlarang, berjalan dengan tenang ke arah Wenzi. Tidak ada yang berani menghentikannya. Siapapun yang menghalangi jalannya akan dibunuh tanpa ampun. Darah berceceran liar, dan tubuh-tubuh berserakan di sepanjang jalan. Saat dia berjalan, suara Yang Chen terdengar dingin, targetku hanya wanita ini, jika ada yang berani menghentikanku, bersiaplah untuk mati. Perkataannya menyentuh telinga mereka bagai guntur yang menggelegar, dan para pengikut sekte Kaisar Ming yang tersisa merasa ngeri. Tidak seorang pun yang berani membantu Wenzi lagi. Ketakutan menyebar di hati mereka, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk bertindak. Melihat tidak ada yang mau menolongnya, tubuh Wenzi bergetar karena marah. Cepat, hentikan dia. Kalian sekumpulan sampah tidak berguna. Siapapun yang menghentikannya, aku pasti akan berterima kasih kepada mereka di masa depan. Jika keadaannya normal, janjinya untuk berterima kasih kepada mereka pasti akan menarik banyak murid sekte luar dari sekte Kaisar Ming untuk membantu. Ada beberapa murid yang telah melewati usia 20, terjebak di tahap ketiga atau keempat alam bela diri roh, tanpa jalan untuk memasuki sekte dalam. Tentu saja, mereka mencari bantuan dari seorang gadis cantik dan berbakat seperti Wenzi. Tidak diragukan lagi, Wenzi adalah murid yang paling populer di antara sekte luar. Tapi tidak hari ini. Hanya karena janjinya untuk berterima kasih, haruskah mereka mempertaruhkan nyawa demi dia? Lucu sekali. Apakah Wenzi melebih-lebihkan nilai rasa terima kasihnya? Wenzi jelas-jelas merasa bahwa rasa terima kasihnya terlalu besar. Melihat tidak ada yang menolongnya, dia menghentakkan kakinya ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun, dia jauh lebih lambat dari Yang Chen. Dalam sekejap, Yang Chen sudah berada tepat di depannya. Nona Wen, apa terburu-buru untuk melarikan diri? Yang Chen tiba-tiba menghalangi jalan Wenzi, suaranya sedingin udara dari lemari es. Wenzi menggigil seluruh tubuhnya, matanya terbelalak ketakutan saat melihat tubuh Yang Chen yang tertutup es. Yang Chen, aku tidak punya dendam padamu, kumohon jangan bunuh aku. Dia masih ingin hidup, menjadi burung phoenix di langit, dikagumi semua orang. Benar, tidak ada permusuhan di antara kita. Tapi aku penasaran, mengapa kamu membunuh Liu Taixing? Yang Chen tiba-tiba bertanya. Wenzi tercengang, mulutnya menganga dan tidak bisa berkata apa-apa. Kamu, bagaimana kamu tahu? Tidak, kamulah yang membunuh Liu Taixing. Diam kau. Teguran Yang Chen membuat Wenzi ketakutan, membuatnya mundur beberapa langkah. Yang Chen menatap Wenzi dalam-dalam dan tiba-tiba tertawa. Dia bertanya-tanya siapa yang mencoba menjebaknya. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Itu semua karena Wenzi ini. Dalam pertanyaan mendadak tentang mengapa dia membunuh Liu Taixing, dia hanya mengujinya. Dia tidak punya bukti untuk mendukung kecurigaannya. Kecurigaannya berawal dari fakta bahwa Wenzi dan Liu Taixing memiliki hubungan yang tidak harmonis. Liu Taixing bahkan mencaci maki Wenzi atas kegagalannya yang sementara. Dengan kematian Liu Taixing, mengapa wanita ini berduka? Kesedihannya mengingatkan Yang Chen pada sebuah ekspresi, berduka seperti rubah atas kematian seekor kelinci. Memang tidak ada alasan bagi wanita ini untuk bertindak seperti itu. Melakukan hal itu hanya menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Karena itu, Yang Chen merasa bahwa Wenzi menyembunyikan sesuatu. Saat dia memutuskan untuk menyelidikinya, dia menemukan warna aslinya. Dia sekarang hampir yakin bahwa orang yang membunuh Liu Taixing dan menjebaknya pastilah wanita ini. Dia tidak tahu mengapa dia membunuh Liu Taixing, tetapi dia tahu bahwa niat jahat wanita ini jauh di luar imajinasinya. Memikirkan hal ini, Yang Chen mencengkeram tombak naga ungu terlarang dan mengarahkannya ke Wenzi, simpan hidupmu untuk saat ini, aku akan datang cepat atau lambat. Saat dia selesai berbicara, Yang Chen mencibir dan menghilang dalam sekejap. Ada alasan mengapa dia tidak membunuh Wenzi. Jika dia benar-benar membunuhnya, kebenaran tidak akan pernah terungkap.
Meskipun dia tidak takut diburu oleh Sekte Kaisar Ming, dia tidak tahan diperlakukan tidak adil selamanya. Untuk mengungkap kebenaran, dia harus memulainya dengan Wen Zi. Namun, dalam situasi saat ini, membuat Wen Zi mengakui kebenarannya jelas tidak akan mudah. Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, bahkan tidak melirik Wen Zi, dan langsung menuju ke tepi formasi. Wen Zi terkejut dan berkeringat dingin, berdiri di sana seolah-olah dia ketakutan setengah mati. Formasi kecil ini ingin menjebakku, Yang Chen. Teriak Yang Chen lalu menusukkan tombak naga ungu terlarang dengan ganas. Kekuatan petir langsung menyapu, dan dengan ledakan keras, formasi itu pecah, membuat lubang besar. Saat berikutnya, suara Yang Chen bergema, "Saudara Piton, Penatua Beruang 1 dan Penatua Beruang 2, ayo pergi." Mendengar ini, ular piton iblis dan saudara beruang hitam gunung hitam bergegas menuju Yang Chen. Dalam sekejap, mereka menghilang ke dalam ruang sungai 8 ujung tanpa jejak. Yang Chen tidak berniat untuk tinggal, dan karena dia tidak bisa menghadapi Tetua Gu, dia juga tidak berencana untuk tinggal. Dalam sekejap, dia melarikan diri dari formasi. Adegan ini membuat Tetua Gu marah, dan dia berteriak, "Kemana kamu lari?" Saat berikutnya, Tetua Gu mengejar Yang Chen. Wen Zi masih berdiri di tempat semula, belum pulih dari keterkejutannya. Ketakutan menyelimutinya, dadanya naik turun, dan wajahnya yang cantik pucat, seolah-olah dia baru saja kembali dari ambang kematian. Penampilannya yang acak-acakan dan penuh keringat menarik perhatian para murid Sekte Kaisar Ming dari sekte luar. Satu demi satu, mereka datang untuk menghiburnya, berkata, "Adik Wen Zi, apakah kamu baik-baik saja?" "Ya, adik perempuan, kamu baik-baik saja." Wen Zi berteriak, "Enyahlah. Apakah para pengikut sekte luar ini berpikir mereka bisa menyenangkannya? Mereka seharusnya menjadi budaknya dan menjilati kakinya. Dia seharusnya menjadi burung phoenix yang terbang tinggi di atas langit ke-9, tetapi bagaimana mungkin orang-orang ini tidak berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya sekarang? Yang Chen berani membunuhnya dan mempermalukannya. Dia bisa membunuh seseorang seperti Yang Chen, mempermainkannya sesuka hatinya. Dia memiliki sekte Kaisar Ming, Mo Sengyun, dan sekte Taotu Mo Sengyun di belakangnya untuk bertindak sebagai perisai. Dia juga memiliki begitu banyak murid sekte luar di bawah komandonya, dia tidak percaya dia tidak bisa membunuh Yang Chen. Pada saat yang sama, kekacauan terus berlanjut di dunia luar. Lihat, itu adalah penatua Diaken yang ditempatkan di kota Mo oleh sekte Kaisar Ming. Siapa yang dia kejar? Dia masih muda. Aku tidak tahu masalah apa yang dia hadapi dengan sekte Kaisar Ming. Seorang ahli alam bela diri Yuan setengah langkah. Ketika mereka masih berada di dalam formasi, dunia luar tidak dapat melihat pergerakan atau pemandangan. Namun sekarang setelah Yang Chen berhasil menghancurkan formasi dan keluar, pemandangan itu terlihat jelas oleh semua orang. Ini juga sesuai dengan harapan Yang Chen. Satu-satunya masalah adalah, di dalam formasi, beruang hitam gunung hitam dan ular piton iblisnya tidak akan terlihat oleh banyak orang, jadi mereka bisa digunakan. Keadaannya berbeda saat mereka berada di luar. Awalnya ia mengira bahwa Tetua Gu akan mencoba membunuhnya di dalam formasi, tetapi sekarang setelah ia melarikan diri, lelaki tua itu tetap tidak mau meninggalkannya. Hal ini membuat Yang Chen sangat kesal. Apakah mereka ingin membab 244, penyelamatan keluarga Zhou? Dia dan sekte Kaisar Ming telah sepenuhnya membentuk permusuhan. Yang Chen, kau pencuri kecil, kemana kau akan lari? Terima saja kematianmu dengan patuh. Tetua Gu meraung marah dan frustrasi, suaranya seperti guntur yang menggetarkan telinga, mengguncang kulit kepala banyak seniman bela diri dengan kultivasi seni bela diri rendah, menyebabkan gendang telinga mereka berdarah. Tetua Gu sekarang benar-benar putus asa. Di kota Mo, sekte Kaisar Ming mereka tidak bisa sepenuhnya lepas kendali. Misalnya, baru saja, ketika mereka mengepung Yang Chen melalui formasi, itu sudah menjadi otoritas terbesar yang bisa dia gunakan, jika tidak, akan sulit bagi istana penguasa kota-kota Mo untuk menyelamatkan muka. Bagaimanapun, ini adalah kota tingkat pertama. Jika istana penguasa kota memerintahkan pengusiran di agen titik kumpul mereka di kota Mo, mereka hanya bisa menatap kosong, karena merekalah yang telah bertindak tidak masuk akal terlebih dahulu. Akan tetapi, Yang Chen ternyata menggunakan beberapa binatang iblis itu untuk menjeratnya,
dan dalam satu tarikan napas telah membunuh begitu banyak pengikut sekte luar dari sekte Kaisar Ming. Dengan jumlah sebanyak ini, akan sulit baginya untuk mempertahankan posisinya sebagai sesepuh ketika dia kembali ke sekte dan melaporkannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah. Selain binatang iblis di sekitar Yang Chen dan kekuatannya yang luar biasa, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa anak ini memiliki harta karun yang aneh. Khususnya dua beruang hitam gunung hitam itu, yang jelas-jelas hanya memiliki kekuatan alam bela diri spiritual tingkat 5, jika digabungkan, kekuatan itu malah memaksanya, seorang alam bela diri Yuan setengah langkah, nyaris tak punya kekuatan untuk melawan balik, bagaimana mungkin mereka adalah binatang iblis biasa. Jika mereka ditangkap olehnya, pikiran serakah muncul di hati Elder Goods, dan dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa membunuh Yang Chen, hanya seorang pria spirit martial realm tingkat 4. Bagaimanapun, dia mendapat dukungan dari sekte Kaisar Ming, dan jika mereka ingin Yang Chen mati, apakah Yang Chen berani berbicara? Namun, semakin dia ingin membunuh Yang Chen, semakin dia menyadari bahwa mengejar Yang Chen bukanlah hal mudah untuk dilakukan. Dalam alam bela diri Yuan setengah langkahnya, dia hanya mampu berlari lebih cepat dari Yang Chen dalam kontes kecepatan. Keuntungan kecil ini tidak cukup baginya untuk mengejar Yang Chen dalam sekejap. Hal ini menyebabkan tetua Gu menggertakkan giginya karena marah, dan sesaat matanya memerah dan meraung, "Yang Chen, kau pencuri kecil, makanlah telapak tanganku." Dalam sekejap, ki sejatinya menyatu, dan angin telapak tangan berubah menjadi naga angin, melolong dan mengejar Yang Chen. Dia juga putus asa, sama sekali mengabaikan orang-orang tak bersalah di sekelilingnya. Benar saja, begitu telapak tangan ini ditembakkan, dalam sekejap, kehidupan lebih dari selusin penonton dihancurkan oleh naga angin, bahkan tidak meninggalkan jejak residu apapun. Naga angin tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan langsung menyerang Yang Chen. Tidak bagus. Yang Chen mengerutkan kening, mengetahui bahwa Penatua Gu telah dipaksa untuk bertindak. Melihat naga angin yang melolong datang, dia merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya. Dia sadar betul bahwa dengan jurus-jurusnya, baik itu Black Mountain Dark Cloud Palm atau Thunder Rush, tidak akan mudah menahan serangan ini. Tidak mungkin, kesenjangan dalam kultivasi seni bela diri terlalu besar. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah bintang api misterius. Menggunakan kemampuan melahap api bintang-bintang mendalam pada semua hal, dibandingkan dengan serangan tetua Gu, mungkin tidak mustahil untuk menghancurkannya. Namun, begitu bintang api misterius terekspos, akan sulit baginya untuk tenang. Tetapi sekarang karena dia tidak punya pilihan lain, Yang Chen menguatkan hatinya dan siap untuk mengungkapkan bintang api misterius. Akan tetapi, saat dia hendak menggunakan bintang api misterius, tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat menyapu, kekuatan ini langsung bertabrakan dengan naga angin yang dipanggil oleh tetua Gu, lalu naga angin itu, bagaikan telur yang dihantam batu, hancur selapis demi selapis, sepenuhnya hancur oleh kekuatan dahsyat itu. Yang Chen merasakan beberapa kekuatan menakjubkan muncul di depannya. Hal ini membuat Yang Chen menghela napas lega, "Tuan Zhou, Anda akhirnya datang." Senyumnya agak pahit. Pergerakan di dalam formasi tidak dapat dideteksi oleh orang lain, tetapi dengan indera tajam Master Zhou dan yang lainnya, mereka masih dapat mendeteksi sedikit. Setelah melarikan diri dari formasi, dia langsung menuju keluarga Zhou, berharap mereka dapat membantunya. Untungnya, keluarga Zhou dan yang lainnya tiba tepat waktu dan melenyapkan naga angin tetua Gu pada saat yang paling kritis. Zhou Haoran menatap Yang Chen tanpa terluka, lalu menghela napas lega. Sekarang putrinya yang berharga masih membutuhkan Yang Chen, dan dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Yang Chen. Namun, melihat ke arah tetua Gu, ekspresi Zhou Haoran agak canggung, dan dia berkata dengan dingin, "Tetua Gu, apa maksudmu dengan ini? Kota Mo bukanlah dunia sekte Kaisar Ming milikmu. Kamu adalah seorang tetua dari sekte luar sekte Kaisar Ming. Apakah kamu benar-benar bertindak sejauh itu? Membunuh anggota keluarga Zhouku dengan santai di kota Mo? Sepertinya aku harus secara pribadi pergi ke sekte dalam sekte Kaisar Ming dan menyebutkan ini kepada pemimpin sekte yang terhormat." Dengan kultivasi seni bela diri Zhou Haoran yang jauh lebih unggul dari tetua Gu, Yang Chen memperkirakan bahwa Zhou Haoran mungkin berada di lapisan keempat alam Yuanwu, atau bahkan lapisan kelima.
Dengan tingkat kultivasi seni bela diri ini, Tetua Gu tidak berani bertabrakan dengannya. Namun, Tetua Gu dengan cepat berkata dengan suara rendah, "Tuan Zhou, Anda bertanya kepada saya apa yang ingin saya lakukan. Saya ingin bertanya kepada Anda apa yang ingin Anda lakukan. Yang Chen ini membunuh murid-murid Sekte Kaisar Ming saya, dan sudah menjadi orang yang ditetapkan dan dihukum mati oleh Tetua Qian dari Sekte Kaisar Ming saya. Baru saja, anak ini juga membantai tidak kurang dari 20 murid sekte luar dari Sekte Kaisar Ming saya dalam satu tarikan napas, jadi mengapa saya tidak ingin membunuhnya?" Mendengar ini, Zhou Haoran tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Jadi Yang Chen memiliki sejarah seperti itu. Melihat ekspresi Tetua Gu, dia khawatir kalau masalah ini tidak salah, dan hal ini membuat jantung Zhou Haoran berdebar kencang karena terkejut. Tidak mungkin. Keberanian Yang Chen benar-benar cukup besar untuk berani membunuh murid-murid Sekte Kaisar Ming. Dan membunuh lebih dari 20 orang sekaligus. Dari mana datangnya iblis ini? Jika menyangkut masalah sektarian, segala sesuatunya akan menjadi lebih signifikan. Namun, setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, Zhou Haoran tetap berbicara dengan dingin, "Penatua Gu, saya tidak ingin ikut campur dalam urusan Sekte Kaisar Ming Anda. Mengenai apakah Yang Chen telah membunuh murid-murid sekte Anda atau tidak, itu bukan sesuatu yang dapat Anda, seorang Penatua Gu, jelaskan. Sekarang setelah saya tiba, bisakah Anda pergi, Penatua Gu? Jadi, kamu berencana untuk melindungi Yang Chen?" Tetua Gu tampak agak terkejut ketika melihat pemandangan itu dan berkata dengan kejam, "Tuan Zhou, sebaiknya kamu memikirkannya dengan matang. Kapan giliranmu, seorang Tetua Gu, untuk memberi tahuku apa yang harus kulakukan dalam urusanku?" Melihat sikap arogan Tetua Gu, Zhou Haoran berkata dengan dingin, "Sekte Kaisar Mingmu kuat, dan kami, keluarga Zhou, tidak mampu menyinggungnya, tetapi ini bukan saatnya bagi seorang tetua sekte luar sepertimu untuk buang air besar dan kencing di kepalaku. Jika kau tidak yakin, aku, Zhou Haoran, akan berdiri di sini. Aku tidak tahu apakah kau punya nyali untuk menemaniku beberapa gerakan." Mendengar ini, Penatua Gu menggigil, dan memikirkan kultivasi seni bela diri Zhou Haoran yang menakjubkan, dia mengucapkan 3 patah kata yang bagus, "Bukit-bukit hijau tidak berubah, dan sungai-sungai hijau mengalir selamanya. Tuan Zhou, kita lihat saja nanti." Setelah mengatakan ini, Penatua Gu mengibaskan lengan bajunya dan berbalik. Zhou Haoran tidak dapat menahan amarahnya. Beraninya seorang martial realm setengah langkah Yuan berbicara kepadanya seperti itu. Namun, memikirkan Sekte Kaisar Ming yang diwakili oleh Tetua Gu, Zhou Haoran hanya bisa menghela napas menyesal dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Yang Chen menggenggam tangannya, "Terima kasih, Tuan Zhou, atas penyelamatan tepat waktu Anda. Tidak perlu berterima kasih padaku, tapi katakan padaku, Yang Chen, teman mudaku, apakah kau benar-benar telah menyinggung Sekte Kaisar Ming?" Zhou Haoran tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bab 245, Berbagai Tes. Yang Chen tersenyum tipis, "Benar sekali, mengenai benar dan salahnya masalah ini, aku tidak akan menjelaskannya lebih lanjut." Tetua Zhou Yuan, yang berada di sampingnya, tidak dapat menahan tawa, meskipun dengan sedikit kepahitan yang dipaksakan dalam senyumnya. Tidak heran syarat awal Yang Chen hanya ingin membawanya ke kompetisi seleksi jenius. Mereka pikir itu tugas yang sederhana. Namun, sekilas, itu sama sekali tidak sederhana. Yang Chen telah menyinggung Sekte Kaisar Ming, yang benar-benar mengubah konsepnya. Mereka menuju ke kota utama Beishan dengan kentang panas di tangan mereka. Bukankah Sekte Kaisar Ming sudah cukup melakukan kejahatan menindas pria dan menindas wanita? Zhou Haoran melihat sikap acuh tak acuh Yang Chen, agak terkejut, tetapi segera mendengus dingin, "Yang Chen, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun Sekte Kaisar Ming kuat, kota Mo ini bukanlah tempat di mana mereka dapat menutupi langit dengan satu tangan. Yakinlah, selama kamu tinggal di keluarga Zhou kami, orang-orang dari Sekte Kaisar Ming tidak akan berani menargetkanmu." "Terima kasih, Tuan Zhou." Mendengar ini, Yang Chen menghela nafas lega di dalam hatinya. Bukankah ini yang diinginkannya setelah begitu banyak membantu keluarga Zhou? Kalau tidak, sebagai seorang individu sekarang, akan sulit baginya untuk memperoleh keuntungan apapun dari Sekte Kaisar Ming. Namun, seperti yang terjadi sekarang, keluhan itu telah terbentuk.
Kilatan dingin melintas di mata Yang Chen. Karena Sekte Kaisar Ming tidak menganggapnya serius, ingin membunuh dan menginjak-injaknya sesuka hati, ia harus membuat mereka tahu betapa kuatnya dia. Zhou Haoran khawatir saat ini, ngomong-ngomong, temanku Yang Chen, penyakit putriku. Jangan khawatir, aku berjanji dia akan sembuh sebelum kompetisi seleksi dimulai. Yang Chen tersenyum, karena tidak perlu baginya untuk menahan apapun pada saat ini. Baru saat itulah Zhou Haoran merasa lega. Pemulihan putrinya memberikan dampak yang signifikan terhadap prospek masa depan keluarga Zhou. Dengan mengingat hal itu, Zhou Haoran, dengan tangan di belakang punggungnya, berkata, "Baiklah, ayo kembali." Sementara itu, Tetua Gu kembali ke formasi, melihat keadaan menyedihkan para murid yang dibawanya keluar, dan merasa semakin marah dan kesal. Dia tidak terlalu peduli dengan kehidupan para murid ini, tetapi peduli dengan posisinya saat ini, yang dapat memberinya banyak manfaat. Penatua Gu, apakah pencuri kecil Yang Chen sudah mati? Wenzi adalah orang yang paling khawatir tentang masalah ini. Kematian Yang Chen akan sangat memengaruhi apakah kebenaran tentang pembunuhan Liu Taixing olehnya akan tetap tersembunyi selamanya. Tentu saja, dia ingin Yang Chen mati. Mengingat usia Tetua Gu, tentu saja dia tidak akan terlalu mementingkan penampilan Wenzi seperti anak muda lainnya. Selain itu, meskipun Wenzi cantik, dia tidak secantik itu. Dia sudah kesal, dan mendengar Wenzi mengemukakan hal-hal ini membuatnya semakin kesal, dan membentak, "Tidak. Kenapa, bagaimana ini bisa terjadi? Tetua Gu, mengapa kau tidak membunuh Yang Chen? Dia membunuh kakak senior Liu Taixing dan banyak murid sekte luar kita." Pupil mata Wenzi mengecil, suaranya meninggi karena menyalahkan, dan niatnya terlalu jelas. "Apa, Wenzi, kapan giliranmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan?" Tetua Gu berteriak tiba-tiba. Tubuh halus Wenzi bergetar, sekilas tatapan jahat terpancar di matanya. Orang tua itu, seorang tetua sekte luar, berani memarahinya seperti ini. Cepat atau lambat, dia akan menunjukkan padanya apa yang dia mampu. Penatua Gu tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Wenzi, karena dia benar-benar disibukkan dengan pikiran tentang harta karun Yang Chen. Fakta bahwa pemuda itu dapat lolos dari kejarannya, meskipun dengan bantuan keluarga Zhou, sudah cukup membuatnya cemburu. Bagaimana mungkin seorang pemuda spirit martial realm layak mendapatkan harta karun seperti itu? Laporkan masalah ini kepada Tetua Qian. Tetua Gu melambaikan tangannya, matanya berkilat penuh perhitungan. Seiring berjalannya waktu, Yang Chen mulai merawat Zhou Yunxi di keluarga Zhou, memastikan dia akan pulih sepenuhnya sebelum kompetisi seleksi jenius dan membawa kejayaan bagi keluarga Zhou. Pada saat yang sama, kultivasinya tidak goyah. Yang Chen merasa bahwa dia semakin dekat dengan alam bela diri spiritual tingkat 5, dan dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia akan berhasil maju. Begitu saja, 5 hari kemudian, keluarga Zhou, dengan persiapan yang matang, memulai perjalanan besar menuju kota utama Beishan. Kepergian keluarga Zhou tidak sama sifatnya dengan kafilah keluarga Song. Sebagai perbandingan, keluarga Zhou memiliki banyak ahli. Khawatir akan kecelakaan dalam perjalanan ini, Zhou Haoran juga memanggil 2 ahli alam bela diri Yuan lainnya dari keluarga Zhou. Dengan sejumlah besar ahli alam bela diri setengah langkah Yuan yang menyertai mereka, barisan seperti itu akan menghalangi pencuri gunung manapun untuk menargetkan keluarga Zhou. Yang Chen dapat menghargai kekuatan sejati keluarga Zhou, yang memerintah kota kelas 1. Ada lebih dari 1 atau 2 ahli martial domain dalam tim ini, dan dia merasa lebih tenang di antara para ahli ini. Pada saat ini, dia dan Zhou Haoran sedang duduk di dalam kereta. Zhou Haoran kini tampak segar dan ceria, tertawa terbahak-bahak. "Yang Chen, aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan putriku yang berharga kali ini. Sekarang dia sudah pulih, haha, dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi seleksi jenius, dan itu semua berkatmu." Yang Chen menjawab dengan lembut, "Senior, Anda terlalu baik. Ngomong-ngomong, saya ingin tahu apakah Anda bisa memberitahu saya lebih banyak tentang kompetisi seleksi kota utama Beishan. Saya tidak tahu banyak tentangnya, jadi saya cukup malu melihat Yang Chen akan berpartisipasi dalam kompetisi seleksi tapi, tanpa tahu apa-apa, Zhou Haoran tidak bisa menahan geli. Kamu harus tahu langkah-langkah kompetisi seleksi ini,
yang dibagi menjadi tahap kompetisi dasar, seleksi, dan babak gugur. Ya, saya tahu sedikit tentang itu, tetapi mengenai apa sebenarnya yang dinilai, saya tidak tahu, kata Yang Chen. Mendengar ini, Zhou Haoran tidak dapat menahan diri untuk berkata, wajar jika teman Yang Chen tidak tahu tentang hal-hal ini. Sebenarnya, aku juga tidak tahu semuanya tentang hal itu. Namun, berdasarkan kompetisi seleksi sebelumnya, langkah-langkah penilaian dasar seharusnya tidak banyak berubah. Biasanya, mereka menilai kekuatan serangan seorang jenius, kultivasinya, fisiknya, dan kekuatan jiwanya. Setelah dinilai oleh penguji wasit, hanya mereka yang lulus penilaian dasar yang akan memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi seleksi. Namun, secara relatif, kompetisi dasar lebih menekankan pada fisik, karena meskipun aspek lainnya kurang, selama skor fisik Anda cukup tinggi, Anda masih dapat menarik perhatian banyak sekte, bahkan jika Anda gagal lulus ujian keseluruhan. Zhou Haoran tertawa. Yang Chen, mendengarkan ini, mengangguk diam-diam. Menguji kekuatan serangan dengan benda-benda seperti batu King Kong yang digunakan oleh Zhou Yunxi seharusnya menjadi bagian dari penilaian ini, sementara menguji kultivasi, fisik, dan kekuatan jiwa akan jauh lebih mudah jika dibandingkan